12重楼剑气轩已经被我包围了。老子赶时间，是佛法远。随我一起干他！ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Zheng Ping'an dalam Sword of Coming Season 2 episode 6. Yang mana pada Sword of Coming Season 2 episode 6 ini menceritakan Ping'an yang melihat ahli yang menghadapi sendiri semua orang dari dinasti Li. Dan kita akan tahu di ranah apa dan siapa ahli yang sebenarnya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun diperlihatkan jika dulu saat Zigui terpenjara di sumur kota kecil. Dan dulu Zigui disuruh oleh para immortal 3 ajaran untuk membaca kitab suci. Yang mana kitab itu bertujuan menekan semua emosi di hati Zigui dan menjadikan Zigui ini sebagai manusia. Namun terlihat Zigui menolak itu karena Zigui merasa jika para immortal 3 ajaran itu hanya ingin mengendalikan segala sesuatu. Namun saat itu Master Chi merasa jika Zigui ini seorang pembangkang. Karena bahkan Zigui berani melanggar aturan di kota kecil ini. Dan bagi Master Chi, di dunia ini seharusnya tidak ada prinsip yang kuat menindas yang lemah. Di sini pun Zigui mengakui jika Master Chi berbeda dengan 3 orang immortal aliran suci itu. Bahkan karena Master Chi, Zigui memilih menjadi pribadi yang jati dirinya tidak jelas. Kemudian terlihat Song Zhengchun bertanya pada tetua keluarga Lu dan Luan Changye bagaimana persiapan mereka. Tetua keluarga Lu pun memberitahu jika saat ini semua pedang terbang dari 12 lantai Menara Bayu sudah dihubungkan dengan keberuntungan dinasti Li. Yang mana jika dipersembahkan bersama mungkin sulit untuk digunakan lagi dalam waktu 20 tahun. Di sini Song Zhengchun pun bertanya pada Songmu anaknya itu apakah dia bisa mengetahui ranah Ahliang. Karena Songmu sudah mempelajari teknik pengamatan energi dari tetua keluarga Lu selama beberapa waktu. Namun Songmu mengatakan jika ranah Ahliang masih samar-samar di matanya. Tetua keluarga Lu pun mengatakan jika kaisar dinasti Li ini terlalu terburu-buru karena teknik pengamatan energi tidak bisa dikuasai dalam sekejap. Apalagi Ahliang sengaja menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dan bagi tetua keluarga Lu, Songmu sudah sangat unggul karena bisa memiliki persepsi, yang mana bakatnya jauh melampaui para jenius di generasinya. Terlihat Songmu ini menghindar saat akan disentuh oleh Song Zhengchun. Kemudian tetua keluarga Lu mengatakan jika dia sudah mengamati aura Ahliang yang mana kemungkinan besar orang ini berada di ranah ke-11 bahkan mungkin di ranah ke-12. Songmu pun sadar jika lantai ke-13 Menara Bayu belum dibangun. Dan Songmu bertanya bagaimana menghadapi Ahliang jika ternyata dia berada di ranah ke-13. Tetua keluarga Lu pun memberitahu jika Master Wan dari Kuil Feng Shui yang berada di ranah ke-11 saja sudah merupakan sosok yang langka di provinsi Baoping. Sementara immortal di ranah ke-13 itu bahkan di provinsi ilahi pusat yang paling luas di dunia juga merupakan keberadaan yang luar biasa langka. Apalagi 2 ranah terakhir dari 5 ranah teratas sudah lama kehilangan pewarisnya. Yang mana ranah ke-13 adalah legenda terbesar di dunia. Dan begitu mencapai ranah ini maka akan langsung diketahui oleh Dao Langit dan dipaksa untuk mencapai keabadian. Maka dari itulah dinamakan ranah keabadian. Adapun pergi kemana setelah mencapai keabadian dan bagaimana dengan tubuh dan rohnya, tetua keluarga Lu pun tidak pernah mengetahuinya. Songmu pun masih bertanya bagaimana jika Ahliang ternyata benar-benar di ranah ke-13. Namun Song Zhengchun mengatakan seandainya ucapan Songmu itu benar, maka juga tidak masalah. Dan bagi Song Zhengchun, Song Yuzhang seharusnya sudah mengajari Songmu tentang prinsip awal dinasti Li berdiri. Song Zhengchun pun mengatakan jika ibu Songmu lebih menghargai adik Songmu, namun Song Zhengchun lebih menghargai Songmu. Karena jika tidak, maka Songmu tidak akan selamat dari malam berhujan tahun itu. Di sini pun Songmu ini langsung teringat saat Ping'an mencekiknya waktu kecil. Song Zhengchun pun mengakui jika tentang Master Chi dirinya lah yang bersalah. Bahkan dinasti Li juga bersalah padanya. Sementara terlihat Zigui menyerap energi naga yang dikeluarkan oleh Song Zhengchun.
Terlihat Song Zhengjun pun langsung melemparkan Zigui ini, karena Zigui berani-beraninya mencuri energi naga dinasti Li. Dan jika Zigui tidak mengembalikannya, maka Song Zhengjun akan memenjarakannya di sumur istana Changchun. Terlihat Zigui ini pun langsung mengembalikan energi naga tersebut. Melihat nyali Zigui yang kecil, Song Zhengjun tidak menyangka jika dulu dia berani marah kepada Master Chi. Kemudian tetua keluarga Lu pun menyadari jika ahli yang sudah datang lewat kompasnya itu. Dan Song Mu tidak menyangka jika ahli yang menghadapi kepungan bukannya kabur, malah menyerbu ke ibu kota. Di sini pun Song Zhengjun memberitahu jika sekarang saatnya Song Mu untuk bertindak. Terlihat tetua keluarga Lu pun membantu Song Mu mengumpulkan energi murni saat Song Mu mulai bertindak untuk memperkuat Menara Bayu. Di sini pun terlihat jika semua orang yang berada di tempat ini pun juga mengumpulkan semua energi naga ke satu titik. Kemudian Song Mu pun memasukkan energi itu ke 12 tingkat di Menara Bayu ini. Setelah itu Song Mu pun langsung membangkitkan ke-12 pedang yang sudah disimpan di Menara Bayu dinasti Li ini untuk bertahan dari ahli yang. Di sini pun terlihat jika prajurit dinasti Li pun hanya terdiam melihat kekuatan dahsyat dari Menara Bayu tersebut. Kemudian Song Mu mengatakan jika dirinya menerima dekrit dari Kaisar dinasti Li untuk memerintahkan 12 dewa sejati yang melindungi dinasti Li menerima 12 pedang ini. Terlihat ke-12 pedang itu pun langsung menyebar ke segala penjuru yang terdapat dewa sejati pelindung dinasti Li. Dan para dewa ini yakin jika musuh ini pasti lawan yang cukup tangguh karena bahkan mereka pun harus turun tangan. Di sini pun terlihat Dewa Gunung Timur langsung menerima pedang itu atas titah Kaisar dinasti Li. Setelah itu pun Dewa Gunung Tengah yang menerima pedang tersebut. Kemudian terlihat jika Dewa Gunung Barat juga langsung menerima pedang itu. Dan terlihat pula jika Dewa Gunung Utara serta Dewa Gunung Selatan dan lainnya juga menerima pedang tersebut. Dan bagi Dewa Gunung Selatan, ini adalah kesempatan bagus untuk meraih jasa, yang mana mereka tidak akan membiarkan ahli yang memasuki ibu kota. Di sini pun terlihat jika Dewa Gunung Timur langsung menebaskan pedangnya melihat ahli yang sudah muncul. Namun ahli yang mengatakan jika dirinya hanya mencari Kaisar dinasti Li. Di sini pun Dewa Gunung Timur mengatakan jika ahli yang tidak akan bisa masuk ke ibu kota selama 12 dewa sejati dinasti Li ini ada di sini. Namun ahli yang mengatakan jika ke-12 dewa ini sudah dikepung oleh ahli yang. Terlihat ahli yang pun meminta mereka untuk pergi setelah ahli yang menekan mereka semua dengan kekuatannya. Akan tetapi Dewa Gunung Timur dinasti Li ini masih berniat untuk bertarung. Terlihat dengan satu gerakannya pun, ahli yang langsung menghancurkan Dewa Gunung Timur dan pedang yang dia terima tadi. Di sini Song Mu dan tetua keluarga Lu tidak percaya jika tubuh emas dan pedang terbang Dewa Gunung Timur telah dihancurkan. Namun Song Zhengjun meminta agar mereka tidak lengah sebelum sampai ke rintangan terakhir yang terberat. Kemudian Song Mu pun memerintahkan Dewa Gunung Barat untuk segera bertindak. Terlihat ahli yang pun langsung menghindari serangan dari Dewa Gunung Barat itu. Dan kemudian ahli yang menyerangkan pedang bambunya serta pedang milik Baoping secara bersamaan ke Dewa Gunung Barat tersebut. Terlihat dewa itu pun berusaha menyerang ahli yang menggunakan tombaknya. Akan tetapi dengan mudah ahli yang menghancurkan Dewa Gunung tersebut. Song Mu yang terluka pun bertanya pada tetua keluarga Lu yang adalah gurunya sebenarnya ahli yang berada di ranah apa. Dan setelah memeriksa menggunakan kompasnya pun mereka dikejutkan karena ahli yang sudah mencapai puncak ranah ke-12. Bahkan Luan Changyi merasa jika ahli yang memang sang immortal di ranah ke-13. Akan tetapi bagi Song Zhengjun, dinasti Li tidak boleh kalah. Kemudian terlihat jika dewa lainnya berusaha menyerang menggunakan batu besar. Akan tetapi menggunakan tebasannya, ahli yang pun menghancurkan batu tersebut. Setelah itu pun, ahli yang menghancurkan senjata dari dewa tersebut kemudian menyerang tubuh emasnya. Kemudian dewa lain pun muncul dan menyerang menggunakan loncengnya. Akan tetapi menggunakan gerakan dari teknik pedangnya, ahli yang kembali menghancurkan dewa tersebut. Kemudian terlihat jika ahli yang pun berhasil ditangkap oleh dua dewa yang sudah menghadangnya. Dan terlihat satu dewa lainnya itu berusaha menyerangkan kapaknya. Akan tetapi ahli yang pun mampu melepaskan diri dari genggaman dewa satunya. Kemudian ahli yang langsung mengeluarkan teknik pedangnya untuk menyerang dewa yang menggunakan kapak tersebut. Yang mana terlihat jika kapak dari Dewa Gunung itu malah mengenai dewa satunya lagi dan menghancurkannya. Dan ahli yang bertanya apakah dinasti Li tidak punya orang hebat lagi.
Terlihat Songmu semakin terluka parah karena 5 dewa gunung dinasti Li sudah kalah. Bahkan mereka merasa jika mereka sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Kemudian terlihat jika Luan Changyi pun mengeluarkan armor perang yang dipasang di puncak menara Bayu tersebut. Dan melihat itu, Song Zhengjun meminta Songmu untuk bangkit lagi dan mempersembahkan pedang. Terlihat Songmu ini baru tahu jika dirinya lah alat yang digunakan dinasti Li untuk menghadapi orang di ranah ke-13. Sementara Song Zhengjun tetap meminta agar anaknya itu bangkit kemudian mempersembahkan pedang. Di sini pun tetua keluarga Lu berjanji akan menjaga Songmu. Dan Songmu hanya perlu fokus mempersembahkan pedang karena ahli yang pasti akan mati di dalam formasi. Terlihat Songmu langsung melakukan persembahan pedang demi dinasti Li ini. Dan terlihat jika Luan Changyi langsung mengaktifkan formasi itu setelah para dewa tadi mengembalikan pedang. Kemudian dengan dibantu tetua keluarga Lu, Songmu pun langsung mengeluarkan serangan pedang dari menara Bayu. Dengan formasi pelindungnya pun, ahli yang langsung menahan serangan tersebut. Ahli yang pun tidak menyangka jika benda palsu ini ternyata hebat sekali. Dan terlihat jika ahli yang pun langsung menghancurkan serangan tersebut. Terlihat Songmu pun tidak sadarkan diri, sementara Luan Changyi juga terluka. Di sini Song Zhengjun pun bertanya, apakah ahli yang berhasil dikalahkan? Namun tetua keluarga Lu dikejutkan karena kompasnya masih mendeteksi keberadaan ahli yang. Ahli yang pun merasa jika pedang itu cukup bagus. Namun jika untuk dipakai Baoping, maka masih harus menunggu. Kemudian terlihat ahli yang pun menebaskan pedang itu. Di sini pun para dewa gunung yang tersisa berusaha menahan kekuatan itu karena ahli yang mengincar menara Bayu. Namun terlihat jika guru negara dinasti Li meminta para dewa itu memberi jalan pada ahli yang mana terlihat jika menara Bayu ini sampai bergetar karena terkena serangan dari ahli yang tersebut. Terlihat pilar-pilar di depan menara itu pun runtuh karena kedatangan ahli yang ini. Dan di sini ahli yang meminta tetua serta kaisar dinasti Li untuk cepat keluar karena ahli yang sedang terburu-buru. Kemudian di sini Song Changjing yang berada di ranah ke-10 pun muncul dan bersedia bertarung dengan ahli yang sampai puas. Bahkan Song Changjing tidak akan menyesal jika dirinya harus mati di tangan ahli yang. Di sini pun ahli yang bertanya dari 5 orang di dalam siapa yang adalah kaisar dinasti Li. Dan ahli yang memintanya untuk keluar kemudian bersujud dan mengaku salah. Bahkan di sini pun ahli yang akan menghitung sampai 10. Terlihat ahli yang pun mulai menghitung karena kaisar dinasti Li ini tidak muncul juga. Sementara Song Changjing berusaha menahan serangan itu karena dia merasa jika dirinya punya tubuh master tingkaji yang mana pedang immortal pun tidak akan melukainya. Namun ahli yang bertanya kenapa Song Changjing sudah menahan menggunakan 2 tangan. Padahal ahli yang mendengar jika Song Changjing mau membunuh Qi Jingjun dengan 1 tangan. Terlihat Song Changjing kesakitan karena ternyata energi pedang ini bisa langsung menghancurkan nadi di dalam tubuh. Kemudian muncul zirah tadi yang langsung melindungi Song Changjing. Melihat itu pun ahli yang tahu jika itu adalah zirah boneka keluargamu. Di sini pun Luan Changyi meminta ahli yang untuk segera berhenti. Dan Luan Changyi memperkenalkan jika dirinya adalah Luan Changyi dari keluargamu. Di sini ahli yang memberitahu jika Luan Changyi ini adalah orang yang menciptakan menara Bayu versi kecil yang berkualitas rendah di provinsi Baoping ini. Luan Changyi pun mengaku jika saat membangun menara ini dirinya pernah meminta arahan Master Qi. Terlihat ahli yang kesal karena Qi Jingjun sudah tewas, namun Luan Changyi masih berani menjadikan menara Bayu ini sebagai jimat pelindung. Terlihat ahli yang pun langsung menghancurkan zirah boneka tersebut. Bahkan hal itu pun menghancurkan pilar di tempat ini. Luan Changyi pun mengakui jika saat Master Qi mengungkit ahli yang ekspresinya sama dengan ahli yang saat ini. Di sini pun ahli yang tahu jika Luan Changyi sedang mengulur waktu. Dan jika ahli yang menebas sekali lagi, maka semua keberuntungan negara dinasti Li yang dibawakan Qi Jingjun akan ahli yang ambil kembali semua. Setelah itu pun, akhirnya Song Zhengjun datang menemui ahli yang dan memberikan salam. Ahli yang pun tidak menyangka jika Song Zhengjun sebagai kaisar dinasti Li masih berani diam-diam berlatih hingga melatih energi ranah ke-10. Dan ahli yang pun akan menghabisi Song Zhengjun ini. Di sini pun Song Zhengjun hanya meminta jika setelah dirinya tewas, ahli yang tidak mempersulit dinasti Li. Terlihat ahli yang pun berusaha menyerang karena Song Zhengjun masih berani memberi syarat kepada ahli yang. Akan tetapi ada seseorang yang memberitahu jika kaisar ini tidak boleh dibunuh. Dan ternyata yang berbicara ini adalah Cui Chan serta senior dari Qi Jingjun. Dan ahli yang tidak menyangka jika Cui Chan berani datang menemui dirinya. Di sini pun Cui Chan mengingatkan jika dulu ahli yang sendiri yang bicara bahwa Cui Chan boleh berjalan di jalannya sendiri.
Dan bagi Cui Chan, setiap orang yang mengejar sesuatu pasti harus membayar harganya. Yang mana hasil kerja keras Ci Jingjun selama setengah hidupnya ada di dinasti Li ini. Terlihat ahli yang marah karena Ci Jingjun sudah mati, namun Cui Chan masih berani mengatakan itu kepada ahli yang. Cui Chan pun memberitahu jika apa yang dia katakan adalah fakta. Karena Ci Jingjun sangat berharap dinasti Li bisa menempuh jalan yang berbeda. Meskipun pada akhirnya hanya ada kekecewaan. Dan ahli yang juga tidak boleh menyangkal jika yang telah dipilih Ci Jingjun tetaplah anak dari Kabupaten Longchuan di dinasti Li. Di sini ahli yang ingat jika sejak kecil Cui Chan suka bersaing tentang berbagai hal dengan Ci Jingjun. Yang mana jika kalah bersaing tidak perlu merasa malu. Bahkan sarjana tua guru mereka mempunyai banyak tindakan yang menggemparkan langit dan bumi. Meskipun pada akhirnya dia mengurung diri di hutan pahala, namun hatinya tetap bersih dan lembut seperti Ci Jingjun. Akan tetapi, Cui Chan tidak bisa melakukan itu. Di sini pun Cui Chan mengatakan jika guru mereka selalu menaruh kepercayaan besar pada Ci Jingjun. Namun ahli yang merasa jika ambisi Cui Chan lebih tinggi dari langit, dan Ci Jingjun bisa melakukan pertarungan yang menggemparkan untuk melawan orang-orang tua jahat itu. Sementara Cui Chan justru terjerumus ke akhir yang bukan manusia, hantu ataupun immortal. Di sini pun Cui Chan meminta ahli yang berhenti sampai di sini saja. Ahli yang pun merasa daripada dirinya berargumen dengan orang cerdas yang keras kepala seperti Cui Chan, lebih baik ahli yang bertengkar dengan Li Huai. Kemudian ahli yang memberitahu jika saat terakhir kali dirinya bertemu dengan sarjana tua, dia bilang bahwa wawasan yang Cui Chan kejar sebenarnya bagus, namun tindakannya salah. Dan dia juga bilang jika tulisan kaligrafi Cui Chan sangat indah. Yang mana jika sejak awal dia tahu bahwa mereka akan bermusuhan, maka sarjana tua akan meminta beberapa lembar kaligrafi dari Cui Chan. Di sini Cui Chan bertanya apakah gurunya itu juga merasa dirinya bersalah. Ahli yang pun mengatakan jika sarjana tua tidak mengaku salah. Dan mereka sebagai murid yang sudah makan gratis selama bertahun-tahun, apakah tidak bisa berpura-pura tidak paham? Karena orang lain mungkin tidak tahu tentang kemampuan besar dan kesulitan sarjana tua. Namun apakah Cui Chan dan Ci Jingjun juga tidak tahu? Terlihat Cui Chan pergi sambil terus menyalahkan gurunya itu. Di sini terlihat Song Jingjun pun sampai terlempar saat ahli yang memasukkan lagi pedang Baoping ke dalam sarungnya. Sementara terlihat jika Suruwo pun mengobati luka Liu Yu yang sudah diselamatkan oleh Weibo. Dan karena merasa berhutang budi, Suruwo pun akan meminta istana Changchun untuk mendidik reinkarnasi dari gadis yang mengangkat tubuh emas Weibo. Dan Suruwo akan memerintahkan mereka untuk berjalan kaki melewati Gunung Cidun dulu saat kembali ke ibu kota dinasti Li baru terbang kembali ke utara. Suruwo pun tahu jika setelah begitu banyak bereinkarnasi, gadis itu sudah bukan dirinya yang dulu. Dan Weibo yang menunda membuktikan tubuh emas selama bertahun-tahun demi ini, apakah masih tidak ingin melepaskannya sekarang? Namun bagi Weibo, berhubung sudah diambil, tidak ada alasan untuk melepaskannya begitu saja. Kemudian Weibo bertanya, sebagai penjaga gerbang ibu kota, kenapa sebelumnya Suruwo tidak menebaskan pedang yang utuh untuk melawan pendekar pedang bernama ahli yang itu? Namun Suruwo memberitahu jika ahli yang bukan pendekar pedang. Dan Suruwo juga masih jauh dari kata cukup untuk bertanding pedang dengannya. Bahkan saat muda, alasan Suruwo memilih untuk berlatih pedang juga karena ahli yang ini. Suruwo pun memberitahu jika provinsi Baoping adalah tempat kecil yang terpisah dari dunia luar. Namun Weibo seharusnya pernah mendengar bahwa pada persaingan orang kuat dulu ada seseorang yang menerobos dua akademi Konfusianisme dengan membawa pedang. Kemudian orang itu pergi ke tembok besar energi pedang dan mengasah aliran pedang selama 100 tahun. Kemudian dalam 13 perjuangan yang menentukan nasib ras manusia dan ras iblis, dia juga membalikkan situasi pertempuran dengan kekuatannya sendiri. Dan bagi Suruwo, Weibo masih hidup dengan baik setelah ditikam oleh ahli yang adalah kebanggaan seumur hidup Weibo. Kemudian terdengar suara dari langit yang meminta jika ahli yang tidak boleh berlama-lama di dunia manusia ini. Dan suara dari langit itu bertanya, apakah ahli yang belum cukup menimbulkan masalah di dunia manusia? Terlihat ahli yang menantang orang di langit itu untuk turun jika mereka bisa memukul ahli yang. Kemudian ahli yang meminta Song Zhengjun untuk mengembalikan pedang itu kepada gadis kecil bernama Li Baoping. Terlihat Song Changjing bertahan sekuat tenaga saat menahan lemparan pedang itu dari ahli yang. Dan ahli yang mengatakan jika mereka berani menyentuh anak-anak itu lagi, maka ahli yang tetap akan membasmi dinasti Li meskipun ahli yang harus merobek tirai langit dan kembali ke dunia manusia. Kemudian ahli yang pun bertanya, apakah orang-orang di langit itu tahu manakah yang lebih tinggi dari ajaran Buddha dan ajaran Tao? Dan sebenarnya kemampuan siapa yang lebih besar serta tinjunya lebih kuat?
Melihat itu pun mereka semua dikejutkan karena ternyata Ah Liang sudah berada di ranah ke-13 puncak, bahkan mendekati ranah ke-14. Dan terlihat jika Ah Liang langsung naik ke langit untuk meninggalkan dunia manusia ini. Sementara Zigui teringat jika Master Chi sangat berbeda dengan Ah Liang ini. Namun bagi Zigui, Master Chi tetap lebih baik dari Ah Liang. Sementara bagi Suruwo, Ah Liang adalah pendekar pedang yang paling bebas di dunia. Terlihat mereka semua pun kembali melihat energi yang muncul saat Ah Liang naik ke langit. Bahkan Weibo bisa melihat lagi gadis yang sangat dia inginkan. Sedangkan bagi Ah Liang, ucapan sarjana tua memang benar. Yang mana dengan adanya para bocah itu, barulah dunia manusia ini memiliki harapan. Bahkan Ah Liang mengakui jika dunia manusia sangat indah sekali. Yang mana bertindak untuk dunia manusia, barulah Ah Liang menjadi dirinya sendiri. Terlihat Ah Liang pun terus naik untuk bertemu dengan orang-orang yang sudah hidup di langit. Sementara terlihat jika Ning Yao sedang menghadapi para monster yang berusaha menyerang tembok energi pedang. Kemudian Ah Liang pun memberitahu sang immortal pedang tua jika dirinya mempunyai hadiah besar untuk tembok besar energi pedang. Dan itu adalah 6 pedang yang tersisa dari Menara Bayu tadi dan langsung menyerang para monster ini. Di sini pun immortal pedang tua ini meminta semua anggota sukunya untuk mengangkat pedang dan memberikan penghormatan kepada Ah Liang. Dan itulah guys alur cerita Sword of Coming Season 2 episode 6 ini. Ah Liang yang selama ini kelakuannya kocak, ternyata ranahnya sudah sangat tinggi ya, sampai nggak ada yang bisa menandingi di dunia ini. Dan seperti apa kehidupan Ping An setelah Ah Liang pergi, kita tunggu saja dalam Sword of Coming Season 2 episode 7. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.